Perkenalkan, nama saya Diki. Jadi di sini kami akan membahas tentang matriks. Check it out. Baiklah, di sini kita akan mulai membahas tentang matriks. Sebelum mengenal tentang matriks ini, kita harus mengetahui apa itu pengertian matriks. Matriks adalah sebuah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi maupun persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contohnya yaitu pada bilangan ini disebut 2, 1, 0, 4, 2, 7, 2, 3, 1, 0, 3, 8, 9, 1, 1 disebut dengan elemen atau entry. Nah, sesuai dengan pengertiannya yaitu yang disusun menurut baris dan kolom, kita harus mengetahui baris dan kolom itu apa. Baris yaitu yang berbentuk seperti horizontal yaitu pada angka 2, 1, 0. Sedangkan kolom itu yaitu pada angka 2 dan 4. Jadi di sini ada 2 baris dan di sini ada 3 kolom. Oke, selanjutnya pada notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Huruf kapitalnya itu huruf besar dan huruf non kapital itu huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya, A sama dengan 2, 3, 1, 0, 3, min 8, 9, 1, 1. Nah, elemen pada baris kedua, kolom ketiga, yaitu baris kedua yang ini 1, 2, jadi baris kedua yang ini. Dan kolom ketiga yaitu 1, 2, 3. Jadi, jawabannya yang ini. Karena baris kedua dan kolom ketiga yaitu ditulis dengan A sama dengan 2 dan 3. Bacanya jangan 23 yaitu 1, 1, 2, dan 3 sama dengan min 8. Selanjutnya, elemen pada baris ketiga, kolom ke-1 yaitu baris ketiga yaitu 9 dan kolom ke-1 ya jadi jawabannya 9. Ini dibaca lagi dengan A3 dan 1 dan A31. Jadi jawabannya 9. Oke. Selanjutnya yaitu order matriks. Order matriks itu jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali M menyatakan ukuran atau order dari matriks A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 3, 0, min 1. Order matriks A adalah yaitu terlebih dahulu M itu baris. Nah, barisnya itu ada 2 baris, jadi yang terlebih dulu yaitu 2. Lalu N yaitu kolom, kolomnya itu ada 1, 2, dan 3, maka ditulis 3. Ditulisnya dan ditulis dalam bentuk A 2 kali 3. Selanjutnya contoh yang B, yaitu ada 1, 2, 3 baris. Jadi ada 3 baris dan 1 kolom. Jadi B ditulis B 3 kali 1, B 3 kali 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Yang pertama itu ada matriks baris yang terdiri dari satu baris. Contohnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti ini, dia bersusun ke bawah. Lalu ada matriks persegi panjang, memiliki jumlah dan kolom berbeda. Contohnya seperti ini, persegi panjang kita membentuknya seperti persegi panjang. Barisnya itu ada 3, lalu kolomnya 2 ke bawah. Terus bisa kita buat seperti ini, barisnya 2, kolomnya 3 ke bawah. Lalu selanjutnya ada matriks persegi, memiliki jumlah matriks dan kolom yang sama. Contohnya seperti ini, dia baris dan kolomnya itu sama. Baik, seperti inilah jenis-jenis persegi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Nah, yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 ini disimbolisasi dengan apa? Dengan angka 0 besar. Oke. Penjelasannya adalah matriks 0 adalah matriks yang mempunyai elemen 0 semua. Tidak peduli dengan ordonya, tidak peduli berapa baris dan kolomnya. Intinya jika semuanya itu 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Contohnya ini ada 0, 2 kali 3. Dia berarti 0 dengan baris dengan kolom 2 dan baris 3. Ini contohnya. Oke, ini semuanya matriks 0. Yang kedua ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang diagonal utamanya itu tidak semua bernilai 0. Jadi ada angka antara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Tetapi elemen lainnya itu bernilai 0. Contohnya ini ada matriks diagonal itu ditandai dengan D besar ya guys. Jadi contohnya ada D 3 kali 3 sama dengan ini. Di diagonal ini kita tengok ada angka selain 0. Jadi ada 1, 4, 3. Jadi ini angka selain 0. Dan yang selain diagonal ini elemen 0 ini tidak dikatakan sebagai angka diagonal matriks. Nah, yang selanjutnya ada D 3 kali 3. Bedanya di sini 3 kali 3. Di sini bedanya angkanya itu ada 1 aja, tapi dia bisa dikatakan sebagai angka diagonal matriks. Karena apa? Karena tidak semua angka diagonalnya di sini angka 0. Jadi masih ada 1 angka 3. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai diagonal matriks. Nah, contoh yang ketiga itu ada jenis yang ketiga itu ada matriks identitas. Sama seperti matriks diagonal ini, matriks identitas ini bedanya semua angka yang di diagonal utamanya ini semua elemen angka 1. Nah, seperti ini kita lihat ada I 3 kali 3 sama dengan nih, kita lihat ada 1 di diagonal matriksnya. Nah, contohnya di sini juga ada matriks identitas 1 2 kali 2. Di sini kita bisa lihat diagonal utamanya itu ada angka 1. Nih. Dia tidak harus wajib saya 1, wajib angka 1, tidak boleh angka lain. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang matriks segitiga. Penjelasan tentang matriks segitiga ialah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya 0. Matriks segitiga ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas ini ditandai dengan U kapital. Penjelasannya, elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Contohnya seperti ini. Ini membentuk segitiga di atas. Kata kunci dari matriks segitiga atas ialah di bawah diagonal utama. Yang kedua ialah matriks segitiga bawah yang ditandai dengan L kapital. Penjelasannya ialah elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Seperti contoh ini. Matriks segitiganya di bawah sini. Kata kunci dari matriks segitiga bawah ialah di atas diagonal utama. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Glory. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transpose matriks. Transpose matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi kolom. Begitu sebaliknya, kolom menjadi baris. Contoh soalnya itu yang pertama adalah matriks C di sini yaitu 2, 5, 6, 1, 3, 4. Maka transpose matriks C itu menjadi 2, 5, 6, terus 1, 3, 4. Yang kedua ada transpose matriks ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu matriks asimetris yang letak A transpose itu elemennya berbeda dengan A-nya. Matriks simetris, A transpose-nya letak elemennya sama dengan A-nya walaupun sudah ditranspose. Contoh soal transpose asimetris ini yaitu A-nya 135, 246 menjadi A transpose 135, 246. Contoh soal transpose simetris ini yaitu ada B 135, 328, 589 menjadi B transpose yaitu 135, 328, 589. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh Aura. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi matriks, yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks yaitu elemen yang terletak pada baris pertama dengan baris pertama, baris kedua dengan baris kedua. Yaitu kita sekarang masuk ke contoh soal, yaitu 1, 4, 3, 1, 3, dan 0 ditambah min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Jadi
1 ditambah min 5 itu sama dengan min 4. Jadi baris pertama dengan baris pertama pada lawan bilangannya itu ditambahkan. Jadi 1 ditambah min 5 itu sama dengan min 4. 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Jadi baris kedua ditambah dengan baris kedua. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. 3 ditambah min 2 sama dengan 1. 0 ditambah 1 tambah dengan 1. Nah, ini adalah contoh soal pada penjumlahan matriks. Oke, kita selanjutnya akan masuk pada pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini sama juga dengan penjumlahan matriks. Hanya bedanya yaitu yang ini ditambah dan yang ini dikurang. Ya, contoh soalnya itu 1, 4, 1, 4, 3, min 1, 3, 0 dikurang, min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Cara pengurangannya pun sama juga dengan penjumlahan, yaitu baris pertama dengan baris yang pertama. 1 dikurang min 5 itu sama dengan 6, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 3 dikurang 3 sama dengan 0, min 1 dikurang 0 sama dengan min 1, 3 dikurang min 2 sama dengan 5, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama saja. Bedanya hanya di pengurangan dan tambah. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkalian matriks. Sebelum itu, perkalian matriks memiliki pengertian yaitu proses mengalihkan setiap elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Hasilnya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh hasil akhir perkalian matriks. Kemudian, syarat utama dari perkalian matriks itu adalah jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Apabila hal ini gagal terpenuhi, maka perkalian matriks tidak dapat dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkalian skalar dengan matriks. Langsung saja ke contoh soalnya. Jika matriks A, ini matriksnya, tentukan matriks 3A. Yang ditanya itu adalah matriks 3A-nya. Caranya itu cukup kalikan 3 dengan seluruh matriks A ini, semua elemen matriks yang ada di sini. Yang pertama itu mulai dari minus 5. 3 dikali minus 5 hasilnya minus 15. 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali 0 hasilnya 0. 3 dikali minus 2 hasilnya minus 6. 3 dikali 1 hasilnya 3. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perkalian matriks dengan matriks. Misal diketahui matriks A ordo M kali M dan matriks B ordo M kali B. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali B. Jadi ditulis matriks A ordo M kali M dikali matriks B ordo M kali B. Hasilnya adalah matriks AB ordo M kali B. Langsung saja ke contoh soalnya. Contohnya ada matriks 1, 2, 3, 4, 1, 0 dikali minus 1, matriks minus 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, cara penyelesaiannya itu, ini matriks ini termasuk matriks 3 kali 2 dan matriks ini adalah termasuk 2 kali 3. Cara penyelesaiannya itu adalah dari baris dikali dengan kolom. Yang pertama itu 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. 2 dikali 3 hasilnya 6. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya ada 1 dikali 1 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan lanjut dari angka 3. 3 dikali minus 1 hasilnya minus 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. 3 dikali 2 6. 4 dikali 2 8. 3 dikali 1 hasilnya 3. 4 dikali 4 hasilnya 16.
Dan terakhir ada dari angka 1. 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. 0 dikali 3 hasilnya 0. 1 dikali 2 hasilnya 2. 0 dikali 2 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Dan terakhir 0 dikali 4 hasilnya 0. Kemudian ini kita jumlahkan semuanya. Minus 1 tambah 6 sama dengan 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Minus 3 tambah 12 sama dengan 9. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 3 tambah 16 sama dengan 19. Minus 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini adalah hasil dari pencarian matriks dengan matriks. Sekian dari saya, terima kasih. Super shy, but wait a minute.